Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Silviana Unisiki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang enzim. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal pada enzimatis disebut substrat, akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Yang kedua, peran dan fungsi enzim. Yang pertama, enzim berperan penting dalam proses pencernaan. Yang kedua, enzim berperan dalam metabolisme. Yang ketiga, enzim berperan dalam mempercepat reaksi dan merombak molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil atau sebaliknya. Yang keempat, berperan sebagai alat diagnostika. Yang kelima, berperan dalam pengobatan. Yang ketiga, sifat-sifat enzim. Yang pertama, biokatalisator. Bersifat katalisator yaitu enzim adalah senyawa katalis yang mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Sedangkan enzim berasal dari organisme, maka disebut juga sebagai biokatalisator. Yang kedua, termolabil. Enzim dapat dipengaruhi oleh suhu. Enzim memiliki suhu optimum untuk dapat menjalankan fungsinya, umumnya pada suhu 30 derajat Celcius. Jika pada suhu ekstrim bisa merusak kerja enzim. Enzim inaktif pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, sementara akan dinaturasi pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Terdapat beberapa pengecualian, seperti pada suhu bakteri purba di daerah-daerah yang sangat ekstrim, seperti kelompok metanogen memiliki enzim yang bekerja pada suhu 80 derajat Celcius. Yang ketiga adalah spesifik. Enzim akan mengikat substrat yang mampu untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Sifat enzim tersebut dijadikan sebagai dasar penamaan. Nama enzim ini juga biasanya diambil dari jenis substrat yang diikat atau jenis reaksi yang berlangsung. Contohnya amilase, yakni enzim yang berperan dalam memecah aluminium yang merupakan polisakarida atau gula kompleks menjadi gula yang lebih sederhana. Yang keempat, dipengaruhi oleh pH. Enzim tersebut bekerja pada suhu netral 6,5-7, tetapi beberapa enzim optimum pada pH asam seperti pepsinogen atau pada pH yang basa seperti tripsin. Yang kelima, bekerja bolak-balik. Enzim yang memecah senyawa A menjadi B, juga enzim membantu reaksi membentuk senyawa B dari senyawa A. Yang keenam, tidak menentukan arah reaksi. Enzim bukanlah yang menentukan kemana arah reaksi tersebut akan berjalan. Senyawa yang lebih dibutuhkan ialah poin dari arah sebuah reaksi kimia. Misalnya tubuh kekurangan glukosa, maka dapat memecahkan gula cadangan atau glikogen, serta juga sebaliknya. Yang ketujuh, hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Jumlah yang dipakai sebagai katalis tidak perlu banyak. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali, selama molekul tersebut tidak rusak. Yang kedelapan merupakan kloid. Karena enzim tersusun atas komponen protein, maka sifat-sifat enzim tergolong kloid. Enzim memiliki permukaan antara partikel yang sangat besar, sehingga bidang aktivitasnya juga besar. Yang kesembilan, enzim mampu menurunkan energi aktivitas. Energi aktivitas suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Apabila suatu reaksi kimia ditambahkan katalis yaitu enzim, maka energi aktivitas dapat diturunkan dan reaksi akan berjalan dengan lebih cepat. Yang berikut adalah karakteristik enzim. Ada 2 karakteristik penting enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisator. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Berikut adalah struktur enzim. Enzim terbentuk atas 3 dimensi kompleks. Enzim memiliki bentuk khusus dalam bentuk ikatan substrat. Bentuk enzim lengkap disebut dengan haloenzim. Enzim tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama, komponen utama protein. Bagian enzim yang berupa protein disebut apoenzim. Apoenzim biasa disebut juga dengan apoprotein. Yang kedua adalah gugus prostetik. Komponen enzim ini bukan protein yang terdiri atas 2 macam, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim dan kofaktor
yang terhubung sangat kuat yang berhubungan dengan ikatan kovalen dengan enzim. Yang berikutnya adalah sisi aktif enzim atau situs aktif. Sisi ini merupakan bagian enzim yang berikatan dengan substrat. Daerah ini sangat spesifik karena hanya substrat yang cocok saja yang bisa melekat atau berikatan pada sisi ini. Enzim merupakan protein yang memiliki struktur gabular. Struktur enzim yang berlekuk-lekuk menyebabkan daerah yang dikenal sebagai daerah aktif. Berikut cara kerja enzim. Cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia adalah dengan cara A bersama substrat. Setelah itu substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Apabila terbentuk produk, enzim akan dapat melepaskan diri dari substrat tersebut. Hal tersebut karena enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Ada dua teori yang menggambarkan bagaimana cara kerja enzim, yaitu teori gembok, kunci, dan teori induksi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.